warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Antika Nuraini, NIM E 2019-2030. Saya dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi sebuah materi yang telah dipaparkan di channel YouTube Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam mengenai inflasi dalam ekonomi konvensional dan inflasi dalam ekonomi Islam. Di sini saya mengambil dari buku Budiono seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi nomor 2 Ekonomi Makro menjelaskan bahwasanya inflasi ini adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan secara terus-menerus. Dan di dalam buku ini pula juga memaparkan 3 teori mengenai inflasi. Yang pertama ada teori kuantitas, teori Keynes, dan juga teori strukturalis. Yang pertama adalah teori kuantitas. Teori ini menjadi peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Yang kedua adalah teori Keynes. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Dan yang ketiga adalah teori strukturalis. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Sedangkan inflasi dalam ekonomi Islam memiliki pengertian lain dan memiliki macam-macam yang lain. Saya mengambil dari jurnal Idris Parakasi tentang inflasi dalam perspektif Islam volume 3 nomor 1 tahun 2016 halaman 45 sampai 47. Menjelaskan bahwasannya inflasi ekonomi Islam menurut Taqiyuddin Ahmad Ibn Al-Makrizi menggolongkan inflasi dalam 2 golongan. Yang pertama adalah natural inflation dan yang kedua adalah human error inflation. Yang pertama adalah natural inflation. Natural inflation adalah jenis inflasi yang diakibatkan oleh sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya dalam hal mencegahnya. Natural inflation ini dibedakan menjadi 2 golongan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah akibat uang dari luar negeri yang masuk itu terlalu banyak dan sangat banyak. Yang kedua adalah akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadi suatu perang dan boikot. Inflasi yang kedua menurut ekonomi Islam yaitu human error inflation. Human error inflation ini dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Human error inflation ini dibedakan menjadi 2 golongan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah korupsi dan administrasi yang buruk. Yang kedua adalah pajak yang berlebihan. Lalu, bagaimana pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam? Bagaimana caranya agar inflasi ini tidak terjadi terus-menerus di dalam negeri kita? Menurut Jurnal Fitri Kurniawati tentang pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam tahun 2019 halaman 10 sampai 14, yaitu dengan cara kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini memiliki pengertian di mana pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang dan peredaran uang hingga terjadi atau tercipta kondisi ekonomi sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yaitu ada 7. Yang pertama adalah kekuasaan tertinggi milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua adalah manusia merupakan khalifah dan bukan berarti manusia ini adalah pemilik sebenarnya di muka bumi ini. Yang ketiga adalah semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia di muka bumi ini atas kehendak dan seizin Tuhan atau Allah. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Maksud dari kekayaan harus diputar, jika kita memiliki sebuah kekayaan, jangan kekayaan itu kita tumpuk-tumpuk begitu saja. Itu nantinya akan terjadi sebuah mubazir. Namun agar kekayaan kita tidak mubazir, kita lakukan dengan cara berinfak, bersedekah, dan kita juga bisa melakukan dengan cara kita membuka usaha yang nantinya mengurangi pengangguran yang terjadi di negara kita. Tanpa kita sadari, kita juga membantu perekonomian negara kita agar lebih maju lagi dan berkembang lagi. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Dan yang terakhir yaitu menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu. Mungkin hanya itu tanggapan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.